Aku menikah di usia 50 tahun. Wow. Ketika kedua orang tua saya sudah meninggal, ya, saya ini nggak tahu tiba-tiba lah Faya kayak pengen doa nih sama Tuhan, minta sama Tuhan nih pasangan hidup. Karena sebelumnya tuh aku nggak pernah konsisten doain ya. Yeah. Aku doain untuk orang lain, untuk teman-teman aku, ya. Dan aku tiba-tiba tergerak lah, Tuhan aku pengen doa nih. Aku doa sama Tuhan setiap hari. Tuhan, aku mau dong punya pasangan hidup. Tapi bukan buat aku Tuhan. Loh, buat siapa Ya. Ali? Halo, selamat datang di Sit In Podcast. Saya Eva Sinaga dan saya akan menjadi host di podcast kali ini. Sebelumnya jangan lupa untuk follow dan subscribe semua media sosial di @gkdi_official. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal yang sangat menarik yang bisa bikin tersenyum, pipi bersemu merah, atau mungkin bisa bikin sedih juga ya. Nah, saat ini sudah ada saudari Aling bersama-sama dengan kita dan kita akan ngobrol tentang perjalanan hidupnya menemukan pasangan hidup di usia yang tidak muda lagi. Hai Aling. Hai Eva. Iya, karena hari ini kita mau bicara tentang bagaimana perjalanan Aling ya menemukan pasangan hidup. Pengen tahu juga. Jadi Aling itu menikah di usia berapa? Pengen tahu nih. Ya Aling. Ya boleh katakan gak muda lagi sih Faya. Aku menikah di usia 50 tahun. Wow, itu wow gitu ya. Usia 50 tahun menikah dan aku bisa melihat seorang Aling yang wajahnya ceria terus happy gitu ya. Usia 50 menurut aku itu gak mudah gitu ya. Pasti Aling melewati ada banyak hal sampai di titik 50 tahun itu dan kami pengen tahu banget gitu ya Aling. Kalau mau ditarik mundur ke belakang gitu ya. Apa sih yang terjadi dengan masa muda Aling sampai di usia 50 lah baru Aling menikah gitu. Waktu di usia kuliah ya mulai naksir-naksiran. Kerja mulai mungkin lebih serius. Ada tuntutan orang tua, tuntutan lingkungan. Tapi di situ ya mulai banyak mungkin membangun hubungan dengan lawan jenis. Apa yang terjadi di usia itu waktu itu Aling? Ya, aku tipenya orangnya cuek ya Eva ya, apalagi di dalam berhubungan dengan lawan jenis ya. Jadi sampai ketika adikku punya pacar, mamaku datang ke Jakarta menanyakan, kamu mana? Kamu kapan? Ya, jadi aku juga kepikir, oh iya ya aku udah 27 ini ya. Nah, tapi sekali lagi karena aku orang cuek, ya udah aku jalan seperti biasa lagi ya. Jadi aku ya santai lagi gitu ya Fa. Jadi aku tidak kepikiran banget lagi untuk mencari pasangan hidup gitu sih Fa. Jadi itu di usia 27 tahun ya, Aling tuh kayak oh gitu ya. 27 adikku punya pacar. Terus mama mulai mana nih Ling gitu kan ya. Tapi ya itu ya karena orangnya cuek dan sepertinya Aling orang yang friendly ya. Yang mudah berteman juga. Gak ada masalah kan dengan berteman dengan lawan jenis? Gak ada. Justru teman-temanku banyak yang cowok daripada cewek. Wow, jadi mungkin bukan soal itu gitu ya Aling ya. Bukan soal aduh susah nih sama cowok. Enggak gitu ya. Sama pria-pria enggak gitu ya. Ini 27 dan setelah itu Aling bilang ya udah hidup berjalan seperti biasa aja gitu ya. Apa aktivitas Aling di usia 27, 28, 29 dan seterusnya? Apa aja yang menjadi aktivitas Aling? Oke. Kebetulan aku udah bekerja. Iya. Aku juga punya komunitas di dalam gereja. Jadi aku kayak istilahnya apa? Memimpin lah ya suatu grup komsel gitu ya. Dan itu aku lakukan tiap hari ya. Aku lakukan. Aku setiap hari bertemu dengan teman-teman dari komunitas. Pulang kerja kita juga membantu orang lain. Kita juga saling kayak ya berdiskusi lah ya sama teman-teman satu komunitas. Dan akhirnya di usia aku terus nggak terasa hampir 40 tahun. 27 terus 40 ya. Ada hampir sesuatu yang terjadi di usia 40 ini. Ya, aku tiba-tiba tidak tahu aku kok pengen kayak pengen doa sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau nggak memberikan aku pasangan, ya, aku apakah tetap bisa menjadi seorang Kristen yang benar-benar melayani Engkau, ya? Atau aku bisa juga menjadi seorang yang
menjauh dari engkau. Ya, aku doain itu terus Eva, supaya apa? Hati aku tuh benar-benar mantep ya. Maksudnya walaupun Tuhan gak kasih, ya aku tetap maulah menjadi seorang yang memberi, melayani, dekat dengan Tuhan juga gitu ya. Dan aku doa sama Tuhan, Tuhan kalau engkau kasih itu bonus. Kalau enggak juga gak apa-apa. Jadi aku menjalani kekristenan aku tuh dengan enjoy. Ya, jadi nggak ada khawatir, nggak ada kayak oh ya pasangan hidup ya, enggak. Tapi aku jalanin dengan enjoy dan berserah kepada Tuhan, Eva. Ya, itu terjadi di usia kamu 40 gitu ya. Betul. Ingat gak Ling? Apa gitu yang bikin di usia itu tuh kamu kok ya kepikiran gitu loh berdoa seperti itu? Apa memang ya kalau aku dengar dari cerita Aling usia 27, titik berikutnya 40, kamu kan memang orang yang mau menjalankan kehidupan kekristenan kamu dengan sungguh-sungguh ya, aktif dalam komunitas, bersama teman-teman, dalam grup, dengan sahabat-sahabat gitu ya. Tapi kenapa 40? Kenapa bukan 35, 36, 37, 38? Ada apa? Ya, sebenarnya gini Eva, saya tuh punya keyakinan bahwa aku harus mendapatkan seorang yang seiman. Oke. Ya. Kebetulan orang tua mengenalkan begitu banyak anak temennya ya. Oh. Ya. Dan bahkan ada temanku satu juga sama kokoku dong, sama kokoku gitu ya. Tapi kita beda agama ya. Oke, jadi tidak seiman. Beda keyakinan. Beda keyakinan. Okay. Jadi itu bukan prinsipku ya. Prinsipku ya seiman. Jadi aku ya udah aku doa sama Tuhan karena usia 40 tahun tuh usia yang nggak mudah lagi dan boleh dikatakan sudah dewasa banget lah ya. Jadi aku berdoa sama Tuhan supaya jaga hati aku aja Eva. Itu sih. Iya. Kalau aku boleh ulang tadi ya, doanya Aling di usia 40. Kalau Tuhan kasih pasangan hidup, Tuhan kasih jodoh, itu bonus. Iya. Tapi kalau Tuhan tidak kasih, kamu mau tetap setia sama betul. Tuhan. Jadi itu seperti sebuah satu titik di mana Aling itu seperti menguji diri sendiri loh sebenarnya ya. Iya gak sih gitu. Tapi ya bilang sama Tuhan gitu, aduh Tuhan kayaknya aku perlu menguji hatiku nih di usia 40. Apakah seperti itu gitu ya Aling ya? Ya karena kita gak tahu hati ya Eva ya. Mungkin aku sebelumnya punya prinsip mati untuk Tuhan nih gitu ya ceritanya mantap. Ya. Tapi kan kita nggak tahu dengan hati orang ya. Umur 40 siapa tahu kekhawatiran datang, digodain ya. Ya itu aku takut. Misalnya ada juga yang ambil jalur karena nggak punya pasangan boleh dengan keyakinan lain gitu-gitu ya. Jadi mungkin karena itu juga membuat aku ya untuk aku berdoa sama Tuhan lah. Jadi di satu titik itu Aling mungkin cukup punya banyak pengalaman dengan orang-orang di sekitar gitu ya yang kayak usia yang udah mulai bisa meleng sedikit gitu ya, atau mulai tawar menawar nih gitu ya sama Tuhan. Justru disitulah Aling berdoa, Tuhan aku mau kalau Tuhan kasih ini bonus, kalau Tuhan gak kasih aku mau tetap setia. Luar biasa ya, sangat menginspirasi loh buat aku ya. Nah itu usia 40 ya. Ini masih 10 loh, 10 tahun ke yang 50 ini nih. Apa kisah apa lagi yang Aling punya gitu sepanjang 10 tahun itu? Jadi ya aku tetap fokus lah ya untuk aku melayani. Bahkan aku sempat juga membantu melayani di teens ya. Nah jadi itu membuat aku sangat bersuka cita karena ketemu dengan orang-orang baru lagi gitu ya. Jadi aku terus memberilah melayani di gereja, di komunitas aku gitu ya. Dan pada tahun 2020 apa 2021 ketika kedua orang tua saya sudah meninggal ya, saya ini nggak tahu tiba-tiba lah Faya kayak pengen doa nih sama Tuhan, minta sama Tuhan nih pasangan hidup. Karena sebelumnya tuh aku nggak pernah konsisten doain ya. Aku doain untuk orang lain, untuk teman-teman aku ya. Dan aku tiba-tiba tergerak lah, Tuhan aku pengen doa nih. Aku doa sama Tuhan setiap hari. Tuhan aku mau dong punya pasangan hidup. Tapi bukan buat aku Tuhan. Loh. Buat siapa Ali? Ya aku mau punya pasangan hidup supaya aku bisa mengimpact orang Fa. Karena usiaku udah 48 waktu itu, 48, 47 ya. Jadi kalau aku punya pasangan hidup ya, kalau Tuhan kasih aku, itu membuat orang wow Tuhan tuh luar biasa ya. Tuhan yang kita punya tuh bisa melakukan apa aja yang dia mau sesuai rencana Tuhan gitu loh Fa ya. Dan aku pengen bisa menginspirasi orang-orang sekeliling aku untuk tetap percaya, untuk tetap punya pengharapan lah ya Fa ya, bahwa Tuhan bisa kok memberikan yang terbaik
kepada setiap orang ya, entah itu kayak aku bilang kan, kalau Tuhan gak kasih pun dulu aku juga oke gitu kan ya. Jadi apapun yang kita terima dalam hidup kita, aku percaya itu rencana Tuhan gitu loh, Fa. Jadi kalau doanya di usia 47 tuh seperti menguji hati itu tadi ya. Apakah aku akan tetap setia nih? Dan kalau dari cerita Aling malah ikut melayani di teens, tetap aktif di gereja, tetap bersuka cita. Kemudian satu momen lagi di usia 48 doa lagi nih gitu ya. Doanya malah lebih super nih kalau menurut aku. Bukan buat Tuhan kasih aku pasangan hidup supaya aku bisa memberi impact gitu ya, mempengaruhi orang-orang. Memang apa yang Aling lihat di sekeliling Aling? Apakah ada yang men-trigger Aling sampai perlu berdoa seperti itu gitu? Ya kalau aku lihat tuh gini loh, Fab. Mungkin karena ini kota besar ya banyak orang yang independen juga gitu ya. Tapi aku lihatnya kalau di komunitas aku lihatnya kayak orang mulai sudah kayak hilang harapan gitu ya. Tidak berserah kepada Tuhan ya kan. Jadi kayak nggak mungkin deh aku bisa punya pasangan. Ya itu yang aku lihat lah ya. Jadi mungkin di usia yang sudah cukup matang, dewasa, untuk bisa berkeluarga, punya pasangan hidup, tapi seperti kehilangan harapan, ya udah deh, gak bakal ada yang mau lagi gitu, bisa. Atau kayak ya udahlah sendiri aja gitu ya. Dan itu cukup menggelitik Aling gitu ya. Betul. Itu sebenarnya apa? Menjadi sebuah keresahan atau perhatian ya. Menurut aku sih mungkin Aling memperhatikan ya. Perhatian Aling buat saudara-saudara yang lain. Ya karena memang aku lihat teman-teman deketku lah ya seperti itu. Jadi aku kayak aduh Tuhan, ya aku ingin doa lah. Teman-teman deket gitu. Aku sih percaya ya, apa yang menjadi doa Aling itu Tuhan juga yang menaruh itu dalam hati Aling gitu ya. Sampai Aling bisa bilang, Tuhan aku mau pasangan hidup supaya aku bisa mengimpact orang lain. Ya 50 mendapatkan pasangan hidup, menikah gitu ya. Dan setelah doa itu gitu ya, pasti ada yang pertama. Apa yang Aling lalui? Seperti apa Aling mengimani doa itu gitu? Ya kalau aku ya maksudnya seperti orat labora ya, berdoa dan bekerja gitu ya. Jadi waktu ada orang yang mau berteman sama aku, ya mau mulai hubungi ya, aku mah bersahabat dengan siapa aja, aku terbuka ya, open gitu ya, nggak usah aku nggak mau sama ini, nggak, tapi open aku berteman dengan siapa aja, Eva. Jadi Aling berdoa, itu jadi doa Aling setiap pagi, siang, sore, malam ya. Aling pasti mendoakan hal yang sama. Kemudian Aling juga mau berusaha gitu ya. Betul. Open kalau ada yang ajak kenalan atau mungkin ada yang mau kenal lebih deket sama Aling. Itu berapa lama Aling menjalaninya? Sekitar 2 tahun ya. 2 tahun. Oh ya. 48, 49, 50. Ya. Ini paling seru nih yang ini nih. Gimana ceritanya Aling, kita pengen tahu. Ya. Aku dikenalin lah ya sama temen ya, lebih tepatnya dianya yang ditawarin ya mau berteman nggak sama aku gitu ya. Jadi dia mulai intens chat. Awalnya kurang apa ya, dari chatnya dia itu bukan yang nggak sopan ya, tapi ada aku ada nggak tertarik lah ya di chatnya gitu. Awalnya seperti itu. Awalnya kurang tertarik, tapi terus apa yang Aling lakukan? Karena kan kalau tadi kan orat labora tuh Aling bilang, aku doa, aku berserah sama Tuhan, tapi aku juga mau berusaha. Terus ada yang datang. Walaupun chat dia awal-awalnya seperti kurang srek gitu, tapi bagaimana kelanjutannya? Ya, dia tetap lah ya, tetap konsisten, tetap chat ya. Ya kadang-kadang bisa calling gitu ya. Dan karena kesibukan sehari-hari kita ya nggak ada sempet bertemu lah ya. Dan akhirnya teman-teman atur waktu, nah kita bertemu lah rame-rame gitu ya. Nah disitulah kita bertemu, kita ngobrol ya. Dan setelah pertemuan itu kok aku nyaman ya, dan nyambung. Nah aku lagi kembali doa sama Tuhan ya. Nggak, sebelumnya waktu dia intens itu juga aku udah mulai berdoa sama Tuhan gitu ya. Ya aku pingin petunjuk. Jadi Tuhan. Ada nih, ada yang datang Tuhan gitu ya. Jadi aku doa sama Tuhan, kalau ini dari Engkau, buat aku suka, Fa. Karena aku orang nggak mudah suka, nggak mudah
Ya. Jadi doanya spesifik ya, sekali ya. Buat aku suka sama orang ini gitu ya. Jadi aku terus doain tiap hari. Terus tambah lama kok aku teruslah doain. Aku mulai ada feeling, ya ada rasa suka itu. Lalu ada pertemuan tadi yang Aling cerita. Ketemu, ngobrol-ngobrol. Terus ada perasaan nyaman dan nyambung. Itu paling betul. Jadi dalam proses ini Aling tidak pernah lepas dari doa. Apapun yang terjadi gitu ya, doa lagi, minta lebih spesifik lagi dari Tuhan, minta jawaban lagi dari Tuhan. Nah, tapi ini pasti ini adalah sebuah kabar baik dong ya untuk orang-orang di sekitar Aling, mungkin keluarga atau sahabat-sahabat Aling. Bagaimana reaksi mereka ketika tahu bahwa Aling punya hubungan yang, maksudnya Aling udah sreg, udah mulai nyaman dengan pria ini? Kebetulan beberapa sahabat nggak ada yang tahu, tapi ada juga aku yang kasih tahu bahwa aku lagi dekat, ya kan. Tapi ya namanya beda ya, maksudnya mereka sayang aku, jadi mereka cari tahu lah lebih banyak gitu ya, maksudnya informasi-informasi gitu ya. Jadi ada yang kurang mendukung ya, dan itu bikin aku terus terang kecewa, ya, bikin aku sedih lah ya, Fa. Aduh, maksudnya aku nggak mudah suka sama orang, tiba-tiba aku suka sama orang itu, teman-teman kayak sahabat-sahabat tuh kok nggak ada yang mendukung gitu ya, nggak ada yang srek lah, kurang srek ya. Kurang srek itu kurang kayaknya srek, ya. Betul. Jadi ya kembali lagi lah aku doa sama Tuhan lagi. Tuhan gimana nih sahabat-sahabatku kok nggak mendukung ya Tuhan ya. Aku terus doain sering terus. Akhirnya aku satu titik aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini bukan dari Engkau, rasa sukaku hilangkan. Bikin aku nggak suka lagi. Bikin aku nggak suka lagi, ya. Karena aku gampang untuk mulai misalnya kalau aku kalau suka sama orang, aku bisa bertahun-tahun suka sama orang, bisa lama. Tapi kalau nggak suka, aku bisa benar-benar nggak suka gitu ya, Pak. Dan aku doakan sama Tuhan, dan aku bilang sama Tuhan, Tuhan, gimana nih ya sahabat-sahabatku nggak mendukung aku, sedangkan aku juga butuh sahabat, ya. Jadi aku doa, tapi sampai satu titik aku dalam hati aku bilang, ya udah, aku akan mantap ya. Kalau misalkan ini dari Tuhan bikin hati aku mantap dan aku suka gitu. Ya mau nggak mau ya aku harus selain mereka sahabat aku tahu mereka sayang sama aku. Tapi aku juga tahu mungkin kebutuhan aku apa-apa lah ya. Jadi aku doa sama Tuhan gitu loh, Fa. Itu sih, Fa. Walaupun sahabat-sahabat orang-orang terdekat Aling sepertinya kayak masih kurang sreg gitu. Tapi ya aku melihat bagaimana Aling balik lagi ya. Dalam ketekunan berdoanya itu ya balik lagi aja sama Tuhan. Tuhan nih kan Tuhan yang kasih duluan nih ya gitu ya. Nih aku udah mulai suka nih Tuhan. Udah mulai nyaman. Tapi kenapa sepertinya kurang ada dukungan. Aku suka sekali waktu Aling bilangnya aku balik lagi sama Tuhan gitu. Minta Tuhan mantapkan. Jadi gimana? Jawaban Tuhannya seperti apa, Aling? Ya, hati aku mantap aja gitu loh. Maksudnya ya oke, gitu ya. Dan ada satu sahabatku, nggak sengaja lah ketemu teman lamanya si pria ini ya. Dan mungkin bertanya detail lah ya, aku nggak tahu. Dan akhirnya dia chat aku, Aling, aku dan suami merestui. Wah. Dari begitu banyak sahabatku, satu orang merestui, aku udah karena ini dulu adalah pembimbing aku ya, yang tahu aku luar dalam lah ya, dan aku percaya. Jadi aku bilang udah plong deh Tuhan gitu ya. Dan aku tahu itu jawaban doa juga ya, Fa ya. Maksudnya aku terus berdoa, maksudnya kasih tanda lah ya kalau ini, dan akhirnya Tuhan jawab doaku itu, Fa. Jadi kamu memastikan gitu dari Tuhan bantu untuk kasih kepastian, jawaban, dan Aling mendapatkan ya dari doa-doa Aling, dari sahabat-sahabat terdekat yang Aling percayalah kredibilitas mereka gitu ya. Wow, lega dong ya Aling. Iya betul. Maksudnya seperti aku tadi bilang ya, udah mantep, aku udah Tuhan mantep. Tapi kan namanya sahabat tentu juga kayak ya namanya udah deket banget gitu ya. Pasti ada rasa feeling gimana gitu sama sahabat ya. Jadi aku benar-benar minta sama Tuhan lagi dah. Misalnya bukan tanda, misalnya ya doa lagi sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan melalui satu sahabatku ini, aku dikonfirmasi bahwa mereka suami istri merestui gitu loh, Fa.
Karena mereka juga mau kasih yang terbaik juga gitu betul. ya. Bukan mau kasih, mereka pengen Aling mendapatkan juga yang terbaik gitu ya. Jadi dari situ Aling merasa lebih mantap lagi gitu ya, lebih yakin lagi untuk bisa melanjutkan hubungan. Iya, betul. Lalu ya kami menikah ya di tahun kemarin di bulan Mei gitu ya. Jadi aku bersyukurlah sama Tuhan bahwa Tuhan kasih yang berbaik. Tuhan tuh Tuhan yang setia. Aling sampai terharu. Iya. Tuhan yang setia. Tuhan yang menjawab doa. Betul. Dan Tuhan yang menyertai Aling. Perjalanan. Suaraku ikut bergetar Aling. Dari usia, tadi aku udah dengar ya pengalaman hidup dari usia 27, aku juga percaya ya itu juga Tuhan gitu yang bekerja. Di usia 40, lalu ada usia 48, sampai 50 Aling bisa menikah. Dan aku melihat gitu bagaimana Aling selalu kembali kepada Tuhan, minta gitu ya. Aling minta, Aling pasrah, tapi pasrah yang mau berusaha gitu. Aling tekun gitu dalam doa-doa Aling. Bahkan Aling gak ragu-ragu untuk minta kepastian, ayo Tuhan pastikan apakah ini orangnya gitu ya. Dan Tuhan menjawab doa kamu. Menurut Aling, kalau tadi Aling berdoa di usia 48, Tuhan aku mau ketika aku punya pasangan hidup itu bisa memberi impact untuk saudara-saudara di usia yang matang tapi belum menemukan pasangan hidup. Bagaimana Aling melihat itu sekarang? Ya, aku merasa saat aku diminta untuk jadi pacar pun banyak chat dari teman-teman dari Medan, dari mana banyak gitu. Maksudnya mereka mengatakan, Cialing aku terinspirasi loh. Ya, maksudnya aku merasa happy lah. Maksudnya itu doaku sama Tuhan kan, biar orang-orang juga terinspirasi. Walaupun dengan usia aku sudah gak muda, tapi Tuhan bisa memberikan aku pasangan, ya kan. Jadi aku juga waktu menjalani kekristenan aku tuh aku pegang satu ayat, Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan tuh rancangan yang damai sejahtera. Ya maksudnya walaupun apapun Tuhan kasih, ya seperti aku tadi ngomong umur 40 tahun, kalau Tuhan nggak kasih ya nggak apa-apa, kita tetap enjoy aja jalani masa single kita. Kalau Tuhan kasih itu bonus. Seperti hari ini aku dikasih pasangan, itu bonus dari Tuhan. Ya, bonus dari Tuhan. Bisa mengimpact banyak orang-orang muda untuk bisa lihat dan punya pengharapan gitu ya, dan punya ketekunan lagi juga sama Tuhan. Thank you Aling untuk obrolan kita hari ini, dan aku percaya ini juga akan bisa bantu banyak saudara-saudari kita yang mungkin di usia yang sudah tidak muda tapi tetap bisa punya pengharapan untuk menemukan pasangan hidupnya. Thank you. Thank you Eva. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, dan buat kalian yang butuh bantuan, konseling, atau tertarik untuk Bible Study atau mau bergabung dengan komunitas, langsung saja hubungi kontak yang ada di deskripsi. GKDI hadir di 41 kota di Indonesia dan kita akan bantu kalian untuk bisa connect dengan komunitas yang terdekat. Dan kalau obrolan di Sit In Podcast ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan pastikan untuk subscribe media sosial kita di @GKDI_official di YouTube, Instagram dan juga TikTok. So, sampai jumpa pada Sit In Podcast di episode berikutnya.